minta, tidak mungkin perwira ini mengasihi dia. Betul nggak? Saudara, tentu saja. Karena hamba ini adalah hamba yang taat, hamba yang setia, hamba yang penurut, hamba yang melakukan apa saja yang diperintahkan oleh perwira. Makanya perwira ini sangat mencintainya. Saudara, saya percaya ya. Misalnya saya bos, contoh. Kalau saya punya anak buah penurut, apa saja aku rela lakukan buat dia. Karena rajinnya luar biasa. Taatnya luar biasa. Apa aja yang saya suruh, apa aja yang saya perintahkan, pasti dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya apa saja saya lakukan buat dia. Ini misalnya saya bos, ya. Saudara, itu juga yang dilakukan oleh perwira. Kenapa dia sangat mencintai hambanya? Karena hamba ini adalah hamba yang setia, hamba yang tulus, hamba yang penurut. Satu ketika hambanya jatuh sakit. Saudara, dengan berbagai macam cara, si perwira ini melakukan apa saja supaya hambanya itu bisa sembuh. Dia mendengar ada Yesus di Kapernaum. Dia suruh para tua-tua, tolong sampaikan kepada Yesus, sembuhkanlah hambaku yang sedang sakit. Ketika tua-tuanya pergi menyampaikan kepada Yesus, tua-tua itu katakan kepada Yesus, Yesus, engkau patut menolong dia. Kenapa? Karena hambanya ini, dia sering bantu pembangunan bait Allah. Saudara, ketika Tuhan Yesus mendengar kesaksian daripada para tua-tua bahwa hambanya ini adalah hamba yang taat dan setia kepada Tuhan, bahkan dia suka membantu pembangunan bait Allah. Apakah yang dilakukan oleh Yesus? Apakah Yesus mau menunda? Enggak. Ya. Ketika berita itu disampaikan kepada Tuhan, Yesus enggak segan-segan datang menjumpai hamba itu. Saudara, yang menjadi satu kebanggaan saudara, ketika saudara Tuhan Yesus menjumpai si perwira itu, terus perwira itu katakan begini. Dia pesan kepada sahabat-sahabatnya, sampaikanlah kepada Tuhan, dia nggak perlu datang di rumahku. Rumahku ini tidak layak. Saya cuma minta, katakan saja sepatah kata. Katakan saja, katakan kepada Yesus, sepatah kata aja yang dia sampaikan, saya percaya hambaku pasti sembuh. Saudara percaya nggak kalau ini perkataan Allah? Bagus. Ya. Saudara, dia bilang begini, nggak usah Yesus datang ke rumahku, karena rumahku ini nggak layak. Saya cuma minta Tuhan itu berbicara aja sepatah kata. Sepatah kata aja, saya percaya hambaku pasti sembuh. Yesus katakan begini, iman sebesar ini nggak pernah kujumpai di Israel. Terus si perwira ini katakan begini kepada Tuhan, Tuhan, saya ini kan perwira, otomatis saya punya anak buah. Kalau saya katakan kepada anak buah, pergi ke A, dia pergi. Pergi ke B, dia pergi. Pergi ke C, dia pergi. Apa saja yang saya perintahkan, anak buahku pasti kerjakan. Demikian juga Tuhan. Apapun yang engkau katakan Tuhan, saya percaya itu akan terjadi. Amin. Saudara yakinlah, ya. Ketika Bapak Ibu Saudara datang ke gereja, mendengarkan firman Allah, firman adalah perkataan Allah. Kalau kita yakin, firman Allah akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Jangan pernah kita lakukan kuasa firman Tuhan, asal kita yakin. Saudara, jadilah kita jemaat yang taat dan setia. Bukan saja cuma taat ke gereja, taat dalam bekerja. Ketika kita bekerja, tunduklah dan taatlah kepada pemimpin kita. Kita ini punya pemimpin seperti perwira ini. Karena si hambanya ini taat luar biasa, akhirnya dia sangat dikasihi. Contoh saudara, saya punya anak. Saya pulang ke lahan, anak saya bilang begini, Mama, mana mamaku cuci pakaian mama? Disuruh cuci. Mama sudah lapar. Dia masakin saya. Mama, saya lihat
Mama mungkin capek. Mana mama aku pijit? Wah, otomatis saudara, saya sebagai orang tua, saya bilang begini sama suamiku, Pak, belikan dia sepeda. Wah, anak penurut. Iya kan? Belikan dia sepeda. Wah, siapa yang tidak mau anak seperti itu? Siapa yang tidak mau, saudara, kalau kita punya karyawan seperti itu? Kita harus punya loyalitas yang tinggi. Saudara, kalau kita menunjukkan loyalitas yang tinggi, pasti kita sangat dikasihi oleh atasan kita. Yang pasti kita bekerja sama dengan baik. Amin. Ya, seperti yang dilakukan oleh perwira ini. Dia sangat mencintai hambanya. Dia sangat mengasihi hambanya. Makanya apa saja yang diminta oleh hambanya, dia pasti rela lakukan apa saja. Karena dia sudah lihat hambanya itu sangat taat kepadanya. Saudara, dia katakan begini. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Oh, luar biasa. Satu ketika saudara datang seorang ibu suami istri. Ibu pendeta, tolong saya Bu, saya ini nggak bisa jalan, kakiku ini Bu bengkak, saya kalau kelelahan sakitnya luar biasa, saya nggak bisa kerja. Bapak percaya dengan firman Tuhan? Percaya Bu. Bapak sering ke gereja? Enggak pernah Bu. Nah itu titiknya. Kenapa Bapak ini imannya kecil? Karena apa? Hati kita tidak pernah disiram dengan firman. Karena firman Tuhan katakan, iman akan timbul melalui pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Kristus. Cuma firman Allah lah yang bisa menguatkan iman kita. Kalau hati kita tidak pernah diisi, disiram dengan firman, tantangan datang pasti mudah goyah. Datang angin, langsung ngomong. Betul enggak? Saudara, dia nggak bisa jalan. Sekarang saya suruh Bapak melompat. Oh, dia melompat walaupun kakinya bengkak. Gini dia. Oh, dalam nama, saya bilang menyanyi dalam nama Yesus. Langsung dia menyanyi. Dalam nama Yesus, terus Pak, terus. Sampai dia bilang, Ibu pendeta sudah tidak sakit. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan adalah perkataan yang berkuasa. Saya kasih tahu ya, jangan cari Tuhan cuma karena kita punya kebutuhan. Jangan cari Tuhan cuma karena kita ingin sembuh. Jangan cari Tuhan cuma karena kita ingin diberkati. Jangan. Carilah Tuhan dengan hati yang tulus. Seperti perwira ini. Kalau saudara dan saya punya ketulusan hati mencari wajah Tuhan, Tuhan katakan, saudara, langit dan bumi Tuhan punya. Apapun yang engkau kerjakan, aku pasti buat berhasil. Amin. Itu kata Tuhan, bukan kata saya. Karena dia yang bilang, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia apa yang aku perintahkan lewat firman Allah, dia bilang, aku akan berkati engkau baik di kota maupun di ladang. Aku akan berkati lumbung-lumbungmu. Aku akan berkati buah kandunganmu. Aku akan berkati adonanmu. Aku akan angkat engkau jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap terus naik dan tidak pernah turun. Kasih karunia Tuhan akan menyertai hidup orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Amin.